Salam saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Simply Truth ID dalam program pendalaman Alkitab yang seperti biasanya hadir setiap hari Jumat pada pukul 7 malam. Kita akan bersaat teduh bersama, menambah wawasan dan tentunya merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang menarik, yakni mengenai studi dari kata Yahweh. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita sama-sama bersaat teduh. Ayo kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Di kesempatan malam hari ini ya Bapa, kami mau belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa kiranya menuntun dan memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Allah Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Perlu saudara ketahui bahwa bahasa Ibrani itu juga punya aturan, punya yang namanya struktur, grammar, dan tata krama. Jadi ketika orang mau menyebut 4 huruf suci itu menjadi Yahweh, secara grammar, secara aturan dalam bahasa Ibrani itu salah. Jadi saudara yang mau memaksakan tetap menyebut nama Yahweh, saudara harus perhatikan apa yang saya bahas di sini. Nah, tapi saya juga tidak bisa melarang kalau saudara punya keyakinan teologis. Keyakinan teologis itu, aku yakin betul bahwa nama Tuhan itu Yahweh. Ketika aku berdoa, aku merasakan kehadiran Tuhan. Itu adalah urusan pribadi saudara sama Tuhan. Tetapi kalau saya boleh mengambil hikmat, ya saudara mungkin sama seperti Hagar tadi. Hagar bisa memanggil Tuhan itu El Roy. Saudara ya silahkan kalau saudara ingin memanggil Allah atau Tuhan saudara itu Yahweh. Tetapi dengan pembahasan kita kali ini, maka dengan jelas dipaparkan bahwa nama Yahweh itu nggak masuk dalam konsep dari bahasa Ibrani. Lalu bagaimana dengan kata haleluya? Bukankah di situ kata haleluya itu terdiri dari 2 kata, yaitu halelu dan yah. Nah, kita akan belajar studi kata dari haleluya. Haleluya itu ditulis haleluya. Bagi orang Yahudi, huruf H di belakang itu tidak dibaca, jadi menjadi haleluya. Makanya di dalam kitab LAI, kata haleluya itu tidak diterjemahkan tetapi berdasarkan suara atau penyebutan. Haleluya. Kalau dalam bahasa Yunani, aleluya. Kata haleluya terdiri dari 2 kata, yaitu halelu dan yah. Halelu itu artinya pujilah kalian. Kemudian yah itu adalah kata konstruk untuk yod he vav he. Di dalam naskah Masorah atau naskah asli bahasa Ibrani, nama Tuhan itu tidak selalu ditulis dalam 4 huruf suci ini, yod he vav he. Kadang nama Tuhan itu ditulis disingkat dengan kata konstruknya aja, yaitu yah. Atau kadang ditulis dengan sebutan yod-yod, tetapi itu tetap dibaca Adonai. Nah, sebenarnya haleluya itu sendiri juga adalah sebuah singkatan. Kalau kita panjangin nih ya, kata haleluya itu sebenarnya adalah halelu et yod he vav he. Tetap dibacanya halelu Adonai. Tetapi karena yah ini merupakan kata konstruk, maka diizinkan disebut Yah, tetapi tidak berarti bahwa Yah ini mengacu kepada Yahweh. Karena sekali lagi kita kembali lagi kepada pembahasan kita tadi bahwa kata Yahweh itu tidak ada artinya dan menyalahi grammar atau struktur dalam bahasa Ibrani. Jadi bagi pengagung nama Yahweh, maaf kata, landasan saudara mengenai haleluya itu sekali lagi juga tetap terbantahkan. Bahwa Yah itu tidak mengacu kepada Yahweh. Yah itu adalah kata konstruk atau singkatan dari yod he vav he. Tetap orang akan bacanya Adonai. Nah, bagi saudara-saudara yang membawa semangat untuk kembali ke akar Yahudi, mari kembalilah dengan benar, yaitu dengan belajarnya yang sungguh-sungguh. Karena terus terang selama ini kita mendapatkan pemahaman mengenai Yahudi ini bukan dari sumbernya, bukan dari timur, bukan dari bangsa yang punya bahasa. Karena awal mula penyebutan nama Yahweh itu terjadi pada abad 15 Masehi ya, oleh seorang yang bernama Genebrardus ya. Dia ini yang menjadi awal mula orang yang membuat hipotesis dari nama Yahweh. Dia adalah bisa dikatakan teolog dari Eropa, dari Barat. Kalau saudara ingin kembali pada akar Yahudi, maka saudara harus menghormati yang namanya aturan tata krama mereka yang punya bahasa.
Jangan saudara membuat aturan sendiri atau saudara membuat tradisi sendiri. Bahkan di zaman Tuhan Yesus pun, tata krama penyebutan Yod He Vav He menjadi Adonai itu pun dilakukan oleh Yesus. Itu juga sebabnya pada zaman Yesus, itu Alkitab yang dipakai oleh kebanyakan orang pada waktu itu adalah Septuaginta, yaitu Alkitab terjemahan dalam bahasa Yunani. Jadi sekali lagi, semangat untuk kembali ke akar Yahudi itu jangan dilebih-lebihkan deh. Karena orang Indonesia ini banyak yang aneh-aneh. Sampai akhirnya saya mendapat kabar bahwa ada pencetus atau penggagas nama Yahweh itu sampai nekat mengubah titik-titik nikut dari huruf suci itu ya. Dia ubah supaya bisa dibaca Yahweh. Padahal itu tidak sesuai dengan naskah asli, naskah Masorah dari Aleppo Codex. Jadi saking nekatnya memaksakan bahwa nama itu harus Yahweh. Sampai akhirnya harus mengubah dengan cara yang licik, dengan cara yang buruk, saudara. Jadi saya sangat tidak merekomendasikan saudara melakukan hal yang seperti itu. Jadi saudaraku, orang-orang yang membawa semangat kembali ke akar Yahudi, yaitu dengan cara mengembalikan nama suci ini secara bahasa Ibrani, karena mereka berkata begini, bahwa bahasa Ibrani itu adalah bahasa sorga. Kita harus kembali kepada bahasa suci, bahasa kudus, bahasa naskah asli. Tapi benarkah seperti itu? Karena faktanya perjanjian baru atau naskah perjanjian baru di kitab suci kita yang sekarang ini itu ditulis oleh para rasul dan murid-murid Kristus itu di dalam bahasa Goyim atau bahasa Yunani. Jadi ini mematahkan semua statement, semua pendapat yang berkata bahwa bahasa Ibrani itu yang terutama, bahasa Ibrani itu yang supreme. Tapi ternyata tidak seperti itu kan? Saya ingin membuktikan kepada saudara bahwa bahasa Ibrani itu bukanlah bahasa sorga. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Saya percaya ini adalah pengalaman pribadi Paulus. Tetapi dari cara dia menyusun kata-kata, dia tidak ingin memegahkan diri bahwa itu adalah dia. Dia menggunakan kata ganti orang ketiga. Nggak seperti pendeta sekarang yang dengan bangga cerita naik turun sorga atau datang ke neraka. Tetapi Paulus menggunakan kata-kata yang menunjukkan kerendahan hatinya. Tetapi sebenarnya ini dia ya, yang dibawa Tuhan naik ke langit tingkat ketiga. Kalau bagi orang Yahudi, angka 3 itu adalah angka kesempurnaan. Jadi langit ketiga itu bicara tentang sorga atau Firdaus. Makanya di situ Rasul Paulus berkata, dia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan dan tidak boleh diucapkan oleh manusia. Seandainya dia mendengarkan bahasa Ibrani, tentu dia akan tahu. Atau seandainya dia mendengarkan bahasa Aram, juga tentu dia tahu karena dia kenal bahasa itu. Tetapi Paulus berkata, dia mendengarkan kata-kata yang tidak terkatakan. Itu asing di telinganya dia dan tidak boleh diucapkan oleh manusia. Sekali lagi, jadi bagi saudara yang punya semangat kembali ke akar Yahudi, ingat, Yahudi atau bahasa Ibrani itu bukanlah bahasa yang supreme, bukan bahasa yang bahasa sorga yang paling utama, enggak. Dari manakah asalnya bahasa ini, saudaraku? Bahasa di seluruh dunia ini terjadi pada waktu Tuhan mengacaukan pembangunan Menara Babel. Dikatakan di situ, pada mulanya semua manusia itu punya satu bahasa dan satu logat. Tapi ketika mereka membangun Menara Babel dan Tuhan menyerahkan pekerjaan mereka dengan cara apa? Mengacaukan bahasa, membuat berbagai-bagai bahasa. Dan saat itulah manusia tersebar ke seluruh penjuru bumi. Lalu kenapa saya katakan bahasa Ibrani itu bukanlah lagi bahasa yang terutama? Karena amanat agung Tuhan Yesus yang berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Kalau mendatangi segala bangsa ya nggak mungkin pakai bahasa Ibrani, guys. Nggak mungkin kita paksa orang pakai bahasa Ibrani untuk memberitakan kabar baik. Saudara harus mempergunakan bahasa di mana tempat saudara akan tujui. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau saudara pergi ke Indonesia, saudara bahasa Indonesia. Kalau saudara pergi ke China, saudara berbahasa dengan bahasa Mandarin, memberitakan Injil. Rasul Paulus
pada masa itu juga menggunakan bahasa Yunani, karena bahasa Yunani adalah bahasa internasional pada masa itu. Jadi saudara perlu ketahui, pada zaman Yesus sendiri itu pun ada 4 bahasa. Yang pertama, bahasa Ibrani, itu menjadi bahasa ritual keagamaan. Jadi bahasa Ibrani itu biasanya hanya dipakai di tempat-tempat ibadah, yaitu di Bait Suci, Yerusalem, atau di tempat-tempat ibadah yang bisa kita sebut sinagog atau sinagoge. Kemudian yang kedua, bahasa Aram. Bahasa Aram ini adalah bahasa sehari-hari orang pada masa itu. Bahasa Aram itu bahasa yang dipergunakan oleh orang Yahudi dimulai ketika mereka mengalami pembuangan di Babel. Yang ketiga, bahasa Yunani, koine. Bahasa Yunani ini adalah legacy dari Kekaisaran Romawi, karena pada waktu itu orang Israel itu dijajah oleh Kekaisaran Romawi, dan bahasa Yunani koine ini adalah legacy atau warisan dari Alexander the Great ya, yang menurut sejarah dia menguasai 1/4 apa 1/3 seluruh dunia ini dikuasai kekaisarannya ya. Jadi dia membawa semangat ingin mempersatukan seluruh dunia di dalam satu bahasa, yaitu bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani pada waktu itu bahasa internasional, bahasa cendekiawan, kaum cerdik pandai, atau orang-orang Yahudi pendatang itu menggunakan bahasa Yunani. Kemudian yang terakhir yaitu bahasa Latin. Ini adalah bahasa administrasi kerajaan pada waktu itu. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Sirofenisia, apakah dia berbahasa Ibrani? Tidak. Dia berbahasa Yunani koine tentunya. Karena orang Sirofenisia nggak tahu bahasa Ibrani. Ketika Yesus bertemu dengan perwira kerajaan Romawi pada waktu itu, dia berbahasa apa? Saya percaya dia bisa berbahasa Latin. Jadi sekali lagi, pada waktu itu ada 4 bahasa. Bahkan nama Tuhan sendiri bisa diterjemahkan dalam Septuaginta, kurios, yaitu menerjemahkan dari kata Adonai. Tuhan Yesus pun, kalau dalam bahasa Ibrani itu Yeshua HaMashiach, kalau dalam bahasa Aram itu Yesu Mesika, dalam bahasa Yunani Yesus Kristus. Dan kita serap dalam bahasa kita tuh yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak salah dengan berbagai-bagai macam bahasa ini. Satu hal yang membuat saya yakin bahwa semua bahasa itu berkenan di hadapan Tuhan tuh ialah ketika hari Pentakosta. Pada waktu itu lidah-lidah api turun dan memenuhi orang-orang yang hadir pada waktu itu murid-murid Kristus, sehingga mereka mulai dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berkata-kata di dalam berbagai-bagai bahasa sambil memuliakan Tuhan. Seandainya saya ada pada waktu itu orang Dayak, pasti murid Yesus ngomong, "Oh Hatala, Ikau luar biasa." Karena apa? Karena itu bahasa saya. Jadi saya bisa, oh ya betul. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka tidak berbahasa Ibrani dan memuliakan Tuhan dengan bahasa Ibrani, tidak. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka memuliakan Tuhan dalam berbagai-bagai bahasa, sehingga orang yang pada waktu itu hadir di Yerusalem dari berbagai-bagai bangsa bisa paham bahwa mereka sedang memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan saudara menganggap bahasa Ibrani itu bahasa yang terutama. Sekali lagi, orang Yahudi, orang Israel itu sudah menolak Yesus. Ketika Tuhan datang, bahkan mereka menyalibkan dia. Sehingga Tuhan memberikan anugerah keselamatan itu bagi segala bangsa, bagi segala suku dan bahasa. Jadi saya bangga jadi orang Indonesia. Saya bangga menggunakan kata Yesus. Saya bangga menggunakan kata Tuhan. Saya bangga menggunakan kata Arab. Bahasa Arab ini merupakan rumpun semitik. Satu rumpun dengan bahasa Ibrani. Saya tidak keberatan menggunakan bahasa Arab menyebut nama Tuhan saya Allah, yaitu gelar Elohim itu sendiri. Jadi saudaraku, demikian pembahasan kita di kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa lagi Jumat depan pada pukul 7 malam. Bila saudara menyukai konten ini, jangan lupa kasih like. Juga kalau saudara ada pertanyaan, saudara boleh isi di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa berkembang, bisa terus membagikan kebenaran-kebenaran yang membuka wawasan dan pengertian kita. Sampai jumpa di next episode dari program Pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan Shalom.